Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di Pusat Tutorial Desain Gratis asasstudio.org. Oke, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan tentang database, service based database dengan Visual Basic 2010. Di sini saya akan mencoba untuk membuat satu aplikasi dan mungkin saya namakan jadwal mengajar guru. Mungkin aplikasinya semacam itu. Di situ ada hari, di situ ada nama guru, di situ ada jam pelajaran yang ada, dan di situ kita juga menggunakan relationship, dan di situ juga ada admin yang mungkin bisa mengatur guru ini mengajar jam berapa dan pada hari apa, mungkin seperti itu. Dan oke, mungkin langsung kita mulai saja. Saya menggunakan aplikasi Visual Basic 2010 Express, dan di sini saya langsung membuat project baru. Dan saya menamakan jadwal guru. Jadwal. Oke, seperti itu. Form application. Klik OK. Dan yang terpenting di sini saya menggunakan Net Framework 3,5 karena akan bermasalah jika kita menggunakan yang 4. Jadi saya langsung masuk ke sini, project, klik kanan, properties, dan di bagian compile silakan menuju ke bawah, advanced compile option, dan silakan pilih Net Framework 3,5 client profile dan klik OK. Dan di sini ada peringatan supaya kita menyimpan project dulu. Oke, saya cancel dan saya simpan project. Dan saya simpan di sini. Oke, saya simpan, lalu saya menuju advanced compile option lagi dan Net Framework 3,5 client profile. Yes. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya sudah mempunyai form yang sama dengan tadi. Oke, seperti itu. Dan sekarang di form 1 saya ingin menggunakannya sebagai form utama mungkin. Saya menggunakan ini dan saya namakan form utama. Lalu di sini di formnya saya memberikan jadwal mengajar guru, mungkin seperti itu. Dan icon silakan diganti. Seperti itu. Dan saya menggunakan mungkin semacam ini dulu untuk sementara. Dan saya membuat satu form lagi. Klik di project, add form. Lalu di form ini saya namakan form admin. Oke, seperti itu. Dan saya klik add. Ini form admin dan form utama. Di form utama saya memberikan menu strip. Klik 2 kali dan di sini saya berikan admin. Oke, semacam itu. Lalu klik 2 kali dan saya memberikan form admin.show dialog. Oke, semacam itu. Jadi jika di pertama saya akan mempunyai form utama, dan saat kita mengeklik admin maka akan keluar admin, dan jika admin diklik maka akan muncul password. Dan sekarang yang saya lakukan adalah membuat database. Saya klik kanan pada project dan add new item, dan saya memilih service based database. Saya namakan DB. Add seperti itu dan cancel karena saya ingin membuat tabel. Silakan dibuka di daerah database explorer. Jika tidak ada silakan menuju ke sini dan database explorer. Oke, saya buka
db mdf, klik kanan pada tabel add new table, semacam itu. Dan di sini saya memberikan admin. Selanjutnya saya memberikan di sini adalah nama, lalu di sini adalah password. Oke, seperti itu. Lalu saya tutup dan saya simpan, dan saya namakan pengurus. Mungkin seperti itu. Saya klik OK. Oke, sekarang saya sudah mempunyai tabel pengurus. Jika Anda buka tabel, Anda akan mendapatkan pengurus di sini. Saya mau memberikan satu data, dan di sini admin. Oke, dan di sini mungkin abem, dan di sini adalah passwordnya 123. Oke, silakan tekan enter, dan sekarang silakan ditutup. Oke, seperti itu. Lalu saya membuat add new data source. Jika tidak ada, silakan menuju ke data, show data source. Saya klik add new data source, pilih database, next, pilih dataset, next, dan next lagi. Lalu silakan namakan jika Anda ingin menamakan. Saya menggunakan ini. Next lagi, dan kita sudah bisa mengambil database dengan tabel. Saya klik pada bagian tabel, finish. Dan sekarang jika Anda lihat di project, Anda sudah mempunyai DB dataset XSD. Saya buka ini, dan di sini di bagian bawah saya klik kanan add query. Saya menggunakan use SQL statement, next, dan select with return rows, next. Dan di sini saya mau menambahkan satu parameter. Saya klik query builder, dan di sini saya otomatis sudah mempunyai admin, nama, password. Dan di sini saya memberikan where, dan di where saya memberikan password sama dengan add parameter 1 dan n nama sama dengan add parameter 2, seperti itu. Dan saya klik OK. Otomatis saya akan mendapatkan semacam ini, dan saya klik next. Lalu silakan Anda memberikan nama, terserah Anda mau memberikan apapun. Dan di sini saya mau memberikan nama, taruh nama dan password. Mungkin seperti itu, nama, password. Dan di sini saya berikan dapatkan nama, password. Mungkin seperti itu, dan saya klik next, lalu finish. Dan saya sekarang sudah mempunyai semacam ini, dan jika dicek di sini saya sudah mempunyai semua informasi yang saya butuhkan. Oke, saya klik OK, lalu saya simpan, saya tutup. Lalu saya menuju ke form admin. Ini adalah form admin, dan mungkin saya berikan spasi, form admin, semacam itu. Dan mungkin saya berikan icon supaya berbeda. Ikonnya saya berikan hitam. Oke, seperti itu. Dan saya membutuhkan lagi satu form untuk login. Saya klik kanan pada project, add form, dan form login, seperti itu. Lalu add, dan di sini saya membutuhkan, oke, saya memberikan nama juga. Dan di sini mungkin saya tidak memberikan show icon, false. Lalu minimize, false. Maximize, false. Oke, mungkin saya memberikan seperti ini saja. Dan sekarang saya membutuhkan label, tombol. Oke, lalu label, lalu tag box.
Dan di label ini mungkin saya copy dan saya memberikan agak besar mungkin, dan auto size false saya atur, dan saya ganti tagnya. Oke, mungkin seperti itu, dan saya berikan di tengah. Oke, saya atur. Oke, mungkin seperti itu. Dan oke, saya lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.